Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada subuh yang ke-10 Ramadan Allah Subhanahu wa taala masih menghidupkan kita setelah mati sementara tadi malam. Dan alhamdulillah kita masih bisa menghirup udara segar di subuh hari ini untuk kembali menjalankan ketaatan dan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tak lupa pula kita kirimkan salam dan taslim kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang menunjukkan kita cahaya yang terang menerang. Kata para penceramah, minadz zulumati ilan nur, dari cahaya kegelapan menuju cahaya yang dipenuhi dengan syariat Islam ini. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan kita di atas permukaan bumi ini ada dua bentuk episode yang kita harus lakukan. Dan kadang dua bentuk episode ini kadang dimanfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, pilihan atau choice yang kedua adalah kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan suci Ramadan ini sangat banyak peluang emas yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk memperbanyak ibadah dan takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu lewat ibadah mahdah atau ibadah yang wajib dan harus dilakukan oleh hamba Allah Subhanahu wa taala, ataupun ibadah ghairu mahdah, ibadah-ibadah sunnah yang lainnya, yang tentunya ibadah sunnah yang lainnya akan mendapatkan implikasi, efek, mendapatkan ganjaran, pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dua ibadah ini harus kita sandingkan khususnya di bulan suci Ramadan ini. Baik ibadah-ibadah wajib ataupun ibadah-ibadah sunnah. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu ibadah yang mungkin kita sebagai manusia atau khususnya hamba Allah Subhanahu wa taala sering mengucapkan atau membasahi bibir atau lisan kita dengan kalimat itu atau dengan kalimat tahmid tersebut. Akan tetapi sungguh banyak di antara kaum muslimin atau di antara kita tidak memahami persis makna kalimat tahmid tersebut, yang sehingga dengannya akan membuat kita melafazkan kalimat itu yang hanya sekedar lewat saja, padahal maknanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di berbagai kisah di dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kalimat tahmid itu. Itu adalah kalimat alhamdulillah. Perlu dipahami Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penempatan kalimat ini di dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditempatkan dengan dua posisi. Hanya kadang kalimat alhamdulillah kita tempatkan pada posisi ketika seseorang mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan hal-hal yang ia inginkan, lalu ia mengucapkan kata tahmid alhamdulillah. Padahal jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya posisi
ketika kita mendapatkan kebahagiaan, baik kebahagiaan dunia ataupun akhirat, akan tetapi posisi kalimat tahmid tersebut kita bisa ucapkan ketika seseorang akan mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu musibah terhadap dunianya, terlebih-lebih lagi musibah terhadap akhirat kita. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, arti alhamdulillah adalah merupakan sesuatu, ya, syarat untuk bagaimana seseorang untuk mendapatkan kesempurnaan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mungkin kita baca segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka pujian, rasa syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia tidak pantas dipuji, walaupun memang ketika ia mendapatkan sesuatu ia boleh memperoleh pujian itu, akan tetapi segala pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai dalam suatu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atas mimbar. Lalu ada sahabat yang memuji isi dari ceramah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan pujian itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekiranya saya bisa turun dari mimbar ini, maka saya akan melempari orang-orang yang memuji manusia, karena pujian bukan hanya ditujukan kepada manusia semata, akan tetapi pujian itu adalah milik Allah semata. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita sering-sering memuji Allah Subhanahu wa taala dengan kata alhamdulillah. Karena dalam satu riwayat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mengucapkan satu kata tahmid alhamdulillah, maka dia akan diampuni 3 kesalahannya dan akan mendapatkan 3 kebaikan-kebaikannya. Maka pujian ini merupakan bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyaknya kebaikan dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, ya, di dalam surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku, maka kata Allah, aku tambahkan nikmat tersebut. Akan tetapi wala in kafartum inna azabi lasyadid. Akan tetapi jika ia kufur terhadap nikmatku, kata Allah Subhanahu wa taala, inna, sesungguhnya azabku sangat pedih. Maka para ulama menafsirkan ayat ini bahwa ketika seseorang bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka tafsiran yang pertama, maka ia semakin kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tafsiran yang kedua, kalau ia bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan ditambahkan keberkahan-keberkahan dalam hidupnya. Mungkin saja ia akan dituliskan di Laut Mahfuz, dia akan meninggal di Ramadan kali ini. Akan tetapi ia banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka catatan itu dihapus dan ditambahkan umurnya untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan tahun berikutnya. Ataukah penafsiran yang ketiga para ulama adalah selain keberkahan hidupnya, maka ia mungkin ditambahkan berbagai macam rezeki dunia yang ia berikan, karena ia mampu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala walaupun sedikit yang diberikan kepadanya. Jangan kita bersyukur nanti kalau rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala banyak,
ketika rezeki yang diberikan sedikit, maka kita, kata orang Makassar, banyak sekali nokok-nokoknya. Kenapa seperti ini gaji saya? Kenapa banyak sekali potongannya? Kenapa seperti ini? Dan lain-lain sebagainya. Maka itu orang yang tidak pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu posisi yang pertama yang sering kita lakukan ketika kita mengucapkan kata alhamdulillah. Tapi jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dua kisah tentang posisi yang kebalikan ya, dari ucapan tersebut. Kisah yang pertama jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dialog antara malaikat mungkar dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengajukan 3 pertanyaan kepada malaikat mungkar. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah kamu sudah mencabut nyawa anak si Fulan? Maka malaikat mungkar menjawab, "Na'am." Iya. Kemudian pertanyaan yang kedua yang diajukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat mungkar, apakah kamu mendapatkan anak yang kamu cabut nyawanya adalah anak kesayangan dari si Fulan? Maka jawaban malaikat mungkar, "Na'am." Pertanyaan yang ketiga, ini pertanyaan yang baru dan jawabannya baru saya mendapatkan ketika saya membaca kisah-kisah di dalam Al-Quran dan hadis. Apa yang diucapkan? Apa yang diucapkan ketika anak kesayangannya dari si Fulan meninggal dunia? Maka jawabannya jamaah sekalian, kata malaikat, hamidaka wastarja. Kami mendapatkan ibu dan bapaknya mengucapkan alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hal ini jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak bertentangan dengan surat Al-Qur'an di Al-Baqarah ayat 156. Alladzina idza asabatkum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila kamu mendapatkan musibah, maka ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Bapak Ibu sekalian, kadang kita mendengarkan ucapan itu ketika ada orang yang meninggal dunia. Tapi ketika ada orang atau punya anak atau punya suami yang malas sholat, kita tidak pernah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah dunia kita ucapkan itu, akan tetapi musibah akhirat tidak. Lanjutan dari kisah ini yang mencenangkan adalah kata Allah Subhanahu wa taala, ibu dan bapak tadi yang mengucapkan alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka bangunkan ia istana di surga bernama istana alhamdulillah. Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ingin kita mendapatkan istana surga yang perolehannya sangat ringan di lisan kita, tidak membutuhkan waktu, tidak membutuhkan dana, tidak membutuhkan biaya yang panjang, maka ulang-ulangi, basahi bibir-bibir kita dengan ucapan alhamdulillah. Maka kisah yang kedua jamaah sekalian yang hubungannya dengan kaitannya dengan kesehatan, bahwa ada seorang ibu yang dimana anaknya tersebut terkena penyakit jantung. Kemudian jantungnya tersebut sempat berhenti 6 kali berdetak dan anak itu hampir saja, kata dokter, meninggal dunia. Setiap kali ibunya, saya kadang merinding mendengar dan menangis. Setiap ibunya diberitahu bahwa anak tersebut hampir meninggal dunia. Kira-kira Bapak saya mau bertanya, kalau ada anak tak kena penyakit jantung dan berhenti 6 kali berdetak jantungnya, kira-kira apa yang kita lakukan? Pasti
Kita tanya dokternya, kenapa bisa dok? Atau kita tanya perawatnya, masih bisakah hidup? Berikan pengobatan yang terbaik. Atau kita mengeluh kepada Allah, kenapa kamu berikan, ya Allah, kenapa kamu berikan ujian dan cobaan begitu berat kepada kami? Tapi ibu ini tidak pernah mengeluh kepada manusia, tidak pernah mengeluh kepada hamba Allah Subhanahu wa taala. Ia hanya mengeluh kepada Allah, tapi keluhannya hanya mengucapkan alhamdulillah. Kemudian selanjutnya masih anak yang sama, begitu cobaannya ini ibu. Anaknya sudah kena penyakit jantung, dia kena juga pendarahan di otaknya yang hampir membuatnya mati. Lalu ibunya diberitahu lagi, tadi kena serangan jantung anak Bu. Sekarang ada pendarahan di otaknya. Apa jawaban ibunya? Mengucapkan alhamdulillah. Kemudian selanjutnya masih anak yang sama. Kemudian di kepala anak tersebut keluar bisul sangat besar. Sehingga dokter menyarankan kepada ibunya bahwa anak ini harus dilakukan operasi. Ibunya mengatakan, silahkan dok. Setelah dilakukan operasi, keluar dari ruangan operasi, anaknya tidak bisa melakukan segala sesuatu, tidak bisa bergerak tangannya, kakinya, semuanya. Bahkan dokternya mengatakan, anak ini tinggal berdoa, ibu, Momi meninggal dunia. Apa dia jawab ibunya? Alhamdulillah. Ini kisah nyata di dalam. Kemudian begitu ibunya mendampingi terus anaknya, dan ia selalu mengatakan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah karena masih melihat anaknya walaupun anaknya tidak lagi bisa bergerak. Maka beberapa saat kemudian turun mukjizat Allah Subhanahu wa taala dengan kata alhamdulillah. Maka Allah Subhanahu wa taala perlahan-lahan menyembuhkan anak tersebut dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya orang yang banyak bersyukur kepada Allah, bersabar atas ujiannya, maka kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 249 potongannya, wallahi ma'as sabirin. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Segala perkataannya, segala perbuatannya itu menampakkan ciri-ciri kemaha kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang mungkin sempat kami sampaikan sebagai kesimpulan bahwa mari kita mempelajari ajaran agama Islam ini. Jangan sampai ajaran agama Islam ini lebih duluan dipelajari oleh orang-orang di luar Islam dibandingkan dengan kita. Padahal di bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan tarbiyah, bulan yang penuh dengan pendidikan. Maka mari kita mempelajari agama ini dengan benar. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.